Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, tonton videonya jangan sepotong-potong. Ini bukan ayam potong. Tonton sampai tuntas, biar tempe lebih jelas. Tahu maksudnya. Oke, kali ini kita bakal bahas atau review sebuah VGA yang bisa dibilang unbelievable. Unbelievable, fantastic, gimnastik. Halah, pokoknya luar biasa banget. Memposisikan diri sebagai salah satu GPU tua yang punya nilai lebih nih. Review apa roasting, bos? Dua-duanya deh. Tujuannya sih biar banyak yang paham, gak ada yang lain kok. Nah, daripada ngelantur malah kebentur dan ngomongnya makin ngawur, bantu support dulu channel satu ini biar bisa memberikan informasi yang mungkin bermanfaat bagi sebagian orang. Dan dukungan tersebut juga memberikan aura yang luar biasa nih, biar kata jiwa lagi merana, tapi semangat semakin membara. Nvidia GTX 750 Ti keluar tahun 2014 yang lalu. Pastinya udah golongan VGA tua dengan teknologi yang tua juga. Masih berbasis DirectX 11 dan sebagian game baru butuh DirectX 12 loh. Dan ajaibnya VGA ini masih ada barunya di kisaran 1,2 juta rupiah untuk versi VRAM 4GB. Sedangkan untuk harga bekasnya bikin saya geleng-geleng kaki nih. Kepala maksudnya. Beneran, pasaran bekasnya masih di rentang 700 hingga 900 ribu rupiah. Kalau dipukul bogem, dipukul rata, harga pasaran bekasnya kebanyakan di 800 ribuan. Wow, harga yang gak masuk akal untuk GPU yang udah ketinggalan baik secara kemampuan maupun fitur-fiturnya. Kenapa saya bisa bilang begini? Ya silakan kalian hunting AMD Radeon RX 500 series nih. Yang berimbang aja deh, yang gak butuh power pin tambahan. Kalian dapat RX 560 dengan harga lebih murah, kemampuan lebih baik dan fitur yang lebih baik pula pastinya. Atau kalau mau nambah dikit, dapat Nvidia GTX 1050 yang performanya jauh di atas Nvidia GTX 750 Ti. Dan lagi-lagi nggak pakai power tambahan. Hayo tobat leng. 750 Ti, hari udah senja, masa pura-pura gagah. Oke, sekarang kita uji coba Nvidia GTX 750 Ti ini di PC kesayangan saya nih. Pakai Core i3 Gen 12, RAM 16GB, 3200 mAh, SSD M.2 NVMe untuk Windows dan harddisk buat game. Karena GPU tipe ini masih ada dukungan driver paling baru, kita pakai paling baru dari Nvidia. Di sini sebagian game ada yang running, ada yang nggak mau running karena teknologinya ditinggalkan. Ya kalian bisa cek adiknya si celeng ini ya, Caspleng maksudnya, di video sebelumnya. Ya wajar sih karena memang adik beradik, yang pastinya teknologi yang diusung pun sama. PES 2023. Sama seperti adiknya, game ini masih bisa dimainkan GPU arsitektur Maxwell. Ya, saya di sini coba memainkan di resolusi 1080p dengan settingan low pastinya. Dan jelas dong, hasilnya lebih baik Nvidia GTX 750 Ti dibandingkan yang non Ti. Dengan framerate cukup stabil nih di angka 60 fps. Kalaupun lag itu hasil rekod ya, aslinya sih lancar. Nah, gimana kalau kita setting medium? Dan boom, luar biasa. Lancar, bos. Lancar dong kalau ganti Nvidia RTX. Ya enggak lah, patah-patah, beneran bikin sakit hati. GTA 5. Oke, kita hantam game tua yang jatuhnya hampir seumuran dengan Nvidia GTX 750 Ti ini. Dengan settingan normal, semuanya on dan lainnya di X2, framerate yang dihasilkan masih cukup baik nih, di angka 40 hingga 60 fps. Kalau mau dapat framerate yang gila-gilaan, tinggal kalian rata kiri semua nih, bisa tembus di atas 100 fps. Forza Horizon 5. Di game ini, kalau dipaksa settingan tinggi, dijamin kalian bakal kecewa. Serius, VGA ini nggak sanggup settingan tinggi nih, bahkan harus puas dapat framerate di 41 fps. Settingan very low. Buset, settingan terendah untuk game Forza. Far Cry 6 dengan settingan standar, settingan low, resolusi 1080p, fiturnya pada off, hasilnya kurang memuaskan. Framerate-nya di bawah 30 fps. Tapi kalau kalian mengaktifkan mode FSR ke ultra quality, framerate yang didapatkan tembus di angka 34 fps. Oke, lanjut lagi nih game balap mobil yang nggak baru-baru banget ya.
Need for Speed Heat. Di game ini jelas dong, nggak bisa dipaksa settingan tinggi. Kalian harus puas dengan frame rate yang bisa dibilang pas-pasan banget nih, di angka 27 hingga 30 fps. Settingan low, tapi ternyata tetap lancar ya dimainkan. Horizon Zero Dawn, game yang tergolong lawas sebenarnya, tapi ya lumayan nih bikin GPU lawas juga jadi cemas. Dengan settingan low resolusi 900p, VGA ini hanya dapat frame rate di angka 31 fps. Widih, fresh banget ya. Dan ini pun dengan resolusi mengalah ya. Ya masih bisa dibilang mendingan sih dibandingkan adiknya. Resident Evil 4 Remake. Wih, game baru nih. Masih running di VGA tua yang masih merasa gagah. Tapi biar kata running, settingan pastinya rata kiri ya. Mengaktifkan FSR di Ultra Performance. Dan wow, frame rate yang didapat masih di angka 30 hingga 40 fps. Ya masih cukup enak dimainkan ya. Cuma ya kalian harus terima kondisi bahwa grafisnya wih, enggak banget. Ya minimal masih bisa menghibur ya enggak? Watch Dogs Legion. Game ini nggak enteng-enteng banget ya. Serius, kalau maksain di resolusi 1080p, settingan low, hasilnya mengsedih. Bikin sakit hati. Frame rate yang didapat cuma di angka 23 fps. Mau turun ke 900p, hasilnya masih nggak memuaskan. Kalau kalian mau hasil yang paling maksimal, terpaksa deh main di resolusi paling rendah, yaitu 720p dengan frame rate di angka 35 fps. Apex Legends, lanjut main game online. Di game ini kalian masih bisa berbangga diri nih menggunakan Nvidia GTX 750 Ti. Yap, dengan settingan high masih dapat frame rate di angka 40 fps. Kalau di settingan low, frame rate tertingginya bisa tembus di angka 100 fps lebih. Dota 2, game yang hampir seumuran dengan GPU-nya ini masih bisa dilibas oleh Nvidia GTX 750 Ti. Yap, dengan settingan ultra pun frame rate yang didapat masih di angka 50 fps. Genshin Impact, awalnya masih mikir ya, low rasanya masih sanggup. Ternyata VGA-nya gugup. Kurang nyaman kalau kata pemain Genshin. Dan ternyata settingan lemes alias lowes yang memberikan kenyamanan saat bergaming ria. Valorant, game paling enteng nih menurut saya. Satu-satunya game biar kata setting high dapat frame rate tinggi nih di antara game-game yang lain. Di game ini sih masih bagus banget ya, di settingan high resolusi 1080p masih dapat ratusan fps. Kalau settingan low bisa tembus 300an fps, ya karena memang lebih ke arah CPU bond ya. Dari 12 game yang diuji coba, sejatinya VGA ini masih bisa dipakai buat gaming biar kata rata kiri, yang bikin sakit hati. Tapi jangan senang dulu dong, ada cukup banyak game yang nggak bisa jalan lagi di GPU berbasis bawel ini. Alah, Maxwell maksudnya. Contoh game yang benar-benar menjatuhkan harga diri VGA ini yaitu AC Valhalla, God of War, dan The Last of Us. Gak cukup sampai di sini nih, game sekelas PUBG pun gagal dimainkan. Dan terakhir game Warzone 2.0 yang mohon maaf banget nih, gak sempet saya rekod. Game ini biar kata setting rata kiri, kemudian masih bisa running. Setelah mau perang, PC saya crash, hang. Ya udahlah, saya nggak mau maksain. Udah 2 kali saya coba, hasilnya sama aja. Melihat dari kemampuan yang bisa dibilang lemah buat game-game terkini, bahkan nggak mampu lagi di sebagian game, seharusnya VGA ini mulai terbangun dari mimpi. Harga jual yang tinggi udah nggak pantas lagi ya. Saya nggak ngomong VGA ini nggak ada nilainya sama sekali, tapi harganya itu loh, nggak masuk akal dengan kinerja yang diberikan. Bahkan seperti yang saya bilang di awal, di rank harga yang sama, kalian dapat VGA AMD RX 560 dengan kinerja dan fitur yang lebih baik. Atau kalau beruntung dapat Nvidia GTX 1050 dengan harga yang kurang lebih sama.
Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA tua yang masih merasa gagah kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.